Legalitas peredaran minuman keras kembali dipertanyakan. Banyak korban akibat mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol tersebut nampaknya menjadi cermin akan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Tak bisa dipungkiri, sebenarnya peredaran minuman keras sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Jika penjualan minuman beralkohol hanya dibolehkan di hotel, bar, dan restoran. Namun ironisnya, Jakarta yang menjadi ibu kota negara belum juga memiliki peraturan daerah tentang peredaran minuman keras. Padahal 2 orang tewas di wilayah Cilincing, Jakarta Utara setelah pesta miras oplosan. Bahkan penjualan miras secara bebas yang menjamur di tengah pemukiman warga tanpa adanya pengawasan usia pembelinya. Buntutnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang akan melegalkan peredaran minuman keras. Sekarang miras juga udah legal kok, ada bir apa segala macam. Bir juga bukan miras ya, itu kan ada tempat tertentu belinya. Yang penting diperkuat anak usia tertentu nggak boleh beli. Kalau produksi pabrik beneran boleh nggak boleh, jualnya tempat yang bener. Di DKI untuk minuman keras yang derajat mudaratnya lebih tinggi dibanding sama rokok justru dilonggarkan. Harusnya kan diawasi dengan lebih ketat lagi. Ini bukan dilarang ya. Nah sekarang kalau dilegalkan, disediakan di tempat-tempat umum dan lain sebagainya, ini rusak tatanan kita. Namun sayang, yang menjadi sorotan mantan Bupati Belitung Timur ini hanya pada miras oplosan yang belakangan diketahui diracik oleh warga di perumahan. Bahkan belum adanya peraturan miras tersebut lantaran Pemda DKI Jakarta disebut-sebut memiliki saham pada perusahaan yang menjadi produsen dan distributor minuman keras di ibu kota. Selamat malam. Kali ini debat dengan tema Ahok melegalisasi minuman keras. Dan ini Ahok angkat bicara karena banyak sekali korban berjatuhan karena miras oplosan. Dan Ahok tidak ingin warga DKI Jakarta jatuh korban karena miras oplosan. Kemudian ia mengambil langkah untuk melegalisasi minuman keras. Lalu timbul pro dan kontra, ada yang menolak, ada yang juga setuju dengan keputusan Ahok. Untuk pada malam hari ini kita akan diskusikan hal tersebut dengan sejumlah narasumber yang sudah ada di sini. Kita mulai dulu dari yang mendukung legalisasi mirasnya Pak Ahok ini. Pak Said, Bang Joni, sesungguhnya apa yang membuat Anda berdua ini setuju dengan legalisasi miras yang dikeluarkan Pak Ahok? Pak Said. Baik. Monggo. Saya, Monggo. Ini aja udah rebutan, ya. Setuju ya, oke lah. Sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 telah keluar, yaitu yang berisi tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Artinya secara hukum bahwa miras di Indonesia adalah legal. Persoalannya adalah dalam persoalan law enforcement, penegakan hukum. Bahwa memang fakta sekarang ini, kita lihat di mana-mana banyak orang yang misalnya menjadi korban atau meninggal dunia karena minuman beroplosan. Artinya kita lihat di sini bukan hanya faktor mirasnya, secara sosial politik, secara sosial ekonomi, mereka adalah orang-orang yang kalah. Kalau kita lihat misalnya kita telisik mereka, secara ekonomi mereka sangat lemah. Mungkin melalui cara-cara itulah mereka ingin merasa eksis. Sehingga minum itu mungkin dianggap bisa sebagai pelarian. Yang kedua, bisa juga karena gagah-gagahan. Karena pada dasarnya, miras ini lahirkan di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang sangat dingin. Bagaimana mungkin misalnya di daerah perbatasan Siberia, Rusia sana. Kalau tidak ada minuman vodka, mereka akan tidak mampu melawannya dingin. Tapi kita bicarakan di Indonesia, ini khususnya Jakarta. Kemudian tadi soal legal-melegal sudah legal tadi Anda katakan. Tapi permasalahannya, ini kan diatur peredarannya, pembeliannya. Kemudian Pak Ahok ingin, ini bisa bisa dibeli di mana saja, tapi dibatasi. Ini kan menjadi permasalahan. Ini yang mau saya jelaskan sebenarnya. Bahwa pernyataan Pak Ahok itu bukan berarti membebaskan seluruh miras ini di seluruh tempat. Yang mau dia katakan harus ada tempat-tempat yang jelas. Yang kedua, tidak gampang dijangkau oleh anak-anak muda ataupun remaja-remaja. Yang ketiga, bagaimana supaya
minuman-minuman yang diproduksi secara tidak legal itu, yang tidak punya izin itu harus diberantas. Artinya di sini adalah soal penegakan hukum atau law enforcement. Ya Pak Ahok ini mau memberantas miras oplosan atau mau melegalkan Pak Said? Ini kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau mengurangi oplosan sama melegalkan miras. Dari sisi Pak Joni saya ingin melanjutkan. Ini persoalannya bukan perdebatan pada aspek legalisasi. Ini sebenarnya kita akan memaknai apakah keinginan Pak Ahok ini liberalisasi apa legalisasi. Kalau soal legalisasi firm, selesai. Peraturan ada. Dari mulai alkohol kandungan 5%, kemudian 5% sampai 20% golongan B dan 20% sampai 55% golongan C dalam Perda DKI pasal 46 tentang ketertiban ada aturan-aturan yang mengharuskan kita pada sisi aplikasi terapan di lapangan yang seharusnya perlu pengetatan. Ahok menyampaikan itu untuk mengingatkan kita semua bahwa ada sesuatu yang uncontrollable, yang di luar kontrol Ahok. Tapi Ahok berkewajiban bahwa rakyatnya ada yang jadi korban. Ahok teriak. Maka sejatinya kita berbicara, monggo pihak berwenang lakukan aturan itu setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya bagi yang ilegal. Tapi bagi yang legal harus kita lindungi. Oke. Kira-kira seperti itu. Ada argumen itu menjawab apa keinginan Ahok? Pertama gini ya, saya tentu melihat dan merasakan kekhawatirannya Pak Ahok ya soal peredaran miras ini. Tetapi saya lagi-lagi memang melihat Ahok ini adalah seorang gubernur yang memang sengaja selalu mencari kontroversi. Ya kemarin-kemarin waktu kita Idul Adha ada pernyataan yang juga menyulut marah orang lain. Kemudian hari ini yang terbaru yang soal miras untuk dibuat legalisasi. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan tadi. Saya kira sebetulnya mereka juga mengakui bahwa miras ini juga sangat mengganggu masyarakat kita. Karena itu mungkin bisa membawa dampak mudarat yang sangat luar biasa bagi kehidupan sosial dan kemasyarakatan kita. Tetapi memang persoalan yang muncul kemudian kalau yang saya baca di berita adalah karena ada korban minum miras yang oplosan, lalu karena itu kita harus buat legalisasi. Nah persoalannya kan bukan soal itu oplosan atau tidak oplosan atau harus dilegalisasi, tetapi kalau memang ada oplosan yang ini sebetulnya penegakan hukum yang perlu kita tingkatkan. Bukan berarti tiba-tiba menyatakan pernyataan, oh ini harus kita buat legalisasi, kita buat macam-macam gitu. Sehingga menimbulkan penafsiran dan gejolak di masyarakat dan akhirnya yang kena siapa? Sekarang ya banyak perdebatan di masyarakat. Akhirnya yang muncul yang merugi siapa? Ya tentu saya kira Pak Ahok sendiri. Lebih bagus menurut saya sebelum melakukan atau mengungkapkan sebuah pernyataan, Ahok itu terlebih dahulu melakukan riset, penelitian dan lain sebagainya yang terkait dengan statement-statementnya. Jangan sampai nanti dia sembarang ngomong lalu tiba-tiba ternyata dia menyesal belakangan, oh sebenarnya saya salah. Nah ini yang saya kira sebagai pejabat publik. Tapi sebentar, saya potong. Tapi yang Anda pahami legalisasi yang diinginkan Ahok itu apa? Saya sekarang begini, karena tidak ada penjelasan sebelumnya, langsung disebut legalisasi, orang kan juga tidak paham termasuk saya. Kalau yang dia maksud misalnya dengan legalisasi adalah membuat perda, itu kan jadi jelas, ada terukur. Tapi kalau yang dimaksud dengan legalisasi, tadi seperti yang disampaikan Pak Joni tadi, ini liberalisasi, oh itu jadi berbahaya. Bukan. Semua orang bisa. Yang dimaksud saya, yang disampaikan Ahok adalah legalisasi karena legalnya sudah ada. Ahok ingin menyampaikan itu, supaya law enforcement seperti paman saya tadi sampaikan betul-betul ditegakkan. Tapi liberalisasi siapapun di antara kita pasti tidak jawabnya. Kalau yang saya mau lihat, ya yang saya mau katakan itu, Ahok ini kan saya katakan sekali lagi sebelum dia berbicara itu kadang-kadang tidak berpikir dulu runtutannya. Coba kalau dijelaskan misalnya ini kan sudah ada legalnya, ada aturannya, orang boleh minum di hotel tertentu, di tempat tertentu itu silakan saja. Kemudian ada juga memang yang tidak haram. Tapi dia harus ingat bahwa sebagian besar masyarakat kita itu masih anti dengan miras. Bahkan di dalam salah satu ajaran agama, terutama agama Islam itu dijelaskan bahwa miras itu memang haram. Nah karena itu begitu ada ungkapan semacam itu muncullah perdebatan, muncullah penolakan, muncullah asumsi yang salah, mungkin penilaian yang buruk terhadap Ahok ini. Nah karena itu saya katakan sebagai pejabat publik, Ahok itu harus berhati-hati dan menjaga setiap ucapannya karena ucapan yang sudah keluar tidak seperti sama dengan ucapan orang biasa yang bisa langsung diralat begitu saja. Bisa saya salah? Nah, jadi saya kira itu mulai situ perdebatannya. Baik, sebelum Bang Joni nanti saya minta Mbak Fira tapi
sabar dulu, kita harus jeda sejenak, debat segera kembali. Oplosan maupun miras pabrikan, mungkin yang terjadi di tetangga kita di Sumedang dan Garut, miras oplosan. Tetapi coba hari ini, malam ini googling ya, kejahatan di Jakarta akibat miras pabrikan itu luar biasa tingginya. Perpres mengatakan bahwa setiap daerah boleh memiliki perda miras atau perda anti miras sesuai dengan karakteristik daerah. Ya, tapi itu pun artinya Pak Ahok tidak tergerak untuk membuatnya. Saya juga sudah berbicara dengan beberapa teman di beberapa fraksi di DPRD, PKS, P3 itu sudah mau mengusung, PAN juga ya. Ini tinggal PDIP ini bagaimana tentang Tapi kan ada perdanya. perda ketertiban umum tadi soal mengatur minuman keras. Ketertiban umum sangat tidak cukup. Di situ hanya menjelaskan alkohol kadar A berapa, B dan C berapa. Kita perlu perda miras. Ya. Di Permendak nomor 43 tahun 2009 dan Permendak nomor 20 tahun 2014 mengatakan ada 10 titik yang tidak boleh berjualan miras. Ya. Pertama, daerah pemukiman. Kedua, daerah sekolah. Di Jaksel antara SMA 6 dan 70 di pojoknya itu masih ada yang jual miras. Ketiga, dilarang dijual di sekitar rumah ibadah. Dilarang dijual di sekitar rumah sakit. Dilarang dijual di sekitar terminal. Dilarang dijual di stasiun, bumi perkemahan, penginapan remaja, kios-kios kecil, dan gelanggang olahraga. Dan itu semua ada yang Di jual, Permendak. Ya, di 10 titik yang Mbak sebutkan tadi semua jual itu. Justru. Di Jakarta ini pelanggaran sangat banyak ya. Yang Pak Ahok bilang pengawasan tidak terjadi. Kami dari Gerakan Nasional Anti Miras mengawasi pengawasan itu dan tidak terjadi. Bahkan saya sangat malu pada satu saat saya diwawancara oleh stasiun TV Australia dengan memakai hidden camera. Kami memakai anak kecil pakai celana pendek ke minimarket yang sudah ada stikernya jelas-jelas hanya menjual kepada yang di atas 21 tahun dan mereka tetap menjualnya. Di luar negeri yang bukan mayoritas Islam, jangan harap Anda membeli bir atau minuman beralkohol tanpa ID. Indonesia ini cukup fulus, ya, cukup fulus, ya. Jadi oleh karena itu saya meminta empati lah dari kawan-kawan kita di PDIP, Pak Ahok ya, menggerakkan hati masing-masing lah, ya. Jakarta butuh perda miras, ya. Jakarta butuh regulasi yang jelas. Kita malu dengan Manokwari, ya. Di dalam Perda Manokwari mengatakan bahwa Manokwari adalah kota Injil. Oleh karena itu kami memberlakukan perda anti miras, ya. Kita harus malu, kita harus hormat dengan saudara-saudara kita di sana, ya. Oke, bagaimana menjawab ini? Memang harusnya kan sudah diatur oleh Kepres. Kemudian kenapa lagi harus diatur lagi? Kemudian ini harus dilegalisasi. Bukan. Bukan soal kemudian kenapa harus diatur dan tidak diatur. Soalnya adalah Ibu Fariha, Mbak Fariha tadi ada fakta Fahira, maaf, ada fakta yang sedemikian rupa. Di warung-warung, anak jalanan, kita semua menyaksikan itu hari ke hari. Ya. Persoalannya, kalau ini cerita bukan cerita Ahok. Ini cerita law enforcement. Ini cerita mari kita kepada para aparat berwenang kita supaya menegakkan aturan ini setegak-tegaknya, selurus-lurusnya. Pak, para penegak hukum itu mengeluh ya, karena apa? Mereka dalam menindak, mereka bilang dasar kami apa? Kami tidak ada guidance untuk menindak mereka. Ada peraturan presiden, tidak semua hal harus dengan perda. Anda boleh tanyakan kepada Pak Polisi Republik yang ada di ini Jakarta. Diatur dengan aturan yang lebih Anda tinggi. setuju nggak Jakarta punya perda miras? Loh, bukan soal setuju dan tidak setuju. Ya. Bagi saya, kita tidak bisa di depan publik, begitu miras ribut, kita seakan-akan jadi pahlawan. Setuju tidakkah kita kepada perda miras dan tidak? Padahal keinginannya. Kalau yang seperti yang kita inginkan, bukan soal setuju dan tidak setuju. Kesepakatan kita adalah aturan yang ada sampai sejauh mana fakta seperti ini, mari kita kawal bersama. Supaya keadaan kita semakin lebih baik. Kalau aturan sekedar yang main ada politik tidak bisa untuk menyelesaikan konsumsi masalah politik publik, sehingga per tahunnya selesai urusan. 18.000 nyawa melayang karena miras. Artinya apa? Peraturan itu berpuluh-puluh tahun tidak mempunyai dampak positif terhadap generasi muda. Artinya apa? Kita harus melakukan antisipatif. Jangan hanya razia setelah ada korban dan lain sebagainya. Harus ada program yang konkret untuk Law Jakarta. enforcement itu jangan dimanai hanya razia. Jadi saya pikir begini ya, saya harus luruskan juga pernyataan Ibu Fahira dan kawan kita tadi, seolah-olah ini adalah miras di Jakarta ini adalah persoalan Ahok. Ya, ini sudah dari yang lalu-lalu. Dan pernyataan Pak Ahok itu bukan berarti dia mau mengatakan terjadi seperti
Apa yang dikatakan oleh Bang Said tadi bahwa ada liberalisasi, bukan itu. Bahwa kita setuju legalnya ini adalah ada pengandalian, ada pengawasan. Ketika berbicara tentang itu, sudah bicara tentang aparat kepolisian. Yang mau saya katakan, sebentar dulu, ya, yang jangan mau saya dilanjutkan. dulu. Ahok Yang bicara mau seperti itu tidak. Ini kan bicaranya Pak Joni, bukan bicaranya Ahok. Ini nggak boleh begitu. Makna yang dikatakan oleh orang lain gini loh. kerjaan nanti takutnya gini Pak Joni. Oke, sebentar, Pak Saleh, Ya. Bang Joni. Nah, Ahok itu berkata bahwa tadi yang kita di Ya. awal sudah kita sampaikan, Pak Ahok itu menginginkan yang sudah berizin itu sudah bisa bebas Ya. di mana saja. Begitu Dimana itu yang sudah Wah, dihotel. itu udah tidak di mana terdistorsi berita itu. Jadi yang mau saya katakan begini loh. Dilegalkan Kan konteks. saya tadi udah kasih kata pengantar pertama. Perpres sudah mengatakan bahwa harus ada pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Yang sekian derajat dan sebagainya harus ada pengawasan. Bahkan diberikan toleransi kepada suku-suku tertentu, adat-adat tertentu yang memberikan bagian dari ritus sukunya mereka menggunakan minuman-minuman yang punya dan alkohol. Yang mau saya katakan seolah-olah ini kan persoalannya bahwa Pak Ahok mengatakan ini legal. Lo udah firm dari awalnya bahwa miras bisa, tetapi perlu dikendalikan. Bahkan Pak Ahok mengatakan jangan sampai anak remaja bisa gampang menjangkaunya. Kemudian tempat penjualannya juga harus jelas. Terus minuman ini harus diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah punya izin. Perusahaan yang sudah berizin itulah boleh menjual lagi. Nah, sekarang persoalan kita adalah ketika misalnya gelombang muncul pernyataan miras ini, kan gara-gara oplosan. Bagaimana kita nggak meninggal? Tiner dicampur dengan alkohol, dicampur dengan segala macam. Ya selesai. Bahkan Ibu, jadi begini. bahkan Ibu Fahira, Ya, sebentar. bahkan Ibu Fahira, ada suku tertentu yang melegalkan minuman keras. Kalau ada minum orang untuk mabok, udah jadi bahan cibiran. Gitu loh, maksud saya. Saya kira begini, ini kan persoalannya tadi oplosan. Sudah tadi kan dari awal statement awal kita bahwa ada miras oplosan menyebabkan kematian, kan begitu ya. Nah, tiba-tiba ada kata ini miras harus dilegalisasi. Ini sebetulnya dalam pandangan masyarakat ada semacam upaya memancing katakanlah emosi dari masyarakat. Ini seolah-olah tadi bahwa miras ini nanti akan dilegalkan, dibolehkan di mana saja, siapa saja boleh meminum dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan yang cukup dari Ahok. Dia cuma menjelaskan ya pokoknya dilegalisasi saja. Orang boleh minum di mana saja. Ini persepsi semacam ini. Sebentar. Baik, kita harus jeda dulu sinak. Debat segera kembali sesaat lagi. Tak diragukan lagi jika bahaya mengkonsumsi minuman keras memang sangat membahayakan kesehatan manusia. Lihat saja yang terjadi di beberapa daerah. Lebih dari 100 orang tewas akibat menenggak minuman keras oplosan. Sebut saja ratusan korban miras oplosan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang memenuhi ruang perawatan darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang dalam kondisi overdosis setelah pesta miras oplosan. Bahkan di antara penikmat minuman haram tersebut meregang nyawa sia-sia. Dan ironisnya, kebanyakan korban masih berusia remaja yang seharusnya memiliki masa depan yang panjang. Sementara peristiwa tragis minuman keras lainnya juga terjadi di Garut, Jawa Barat, Bantul, Yogyakarta, dan Cilincing, Jakarta Utara juga menelan korban jiwa lantaran racikan miras dari bahan berbahaya seperti alkohol murni, lotion anti nyamuk, spiritus, dan minuman berenergi. Tak hanya itu, akibat mengkonsumsi minuman keras tak jarang juga menimbulkan efek sosial yang meresahkan masyarakat lantaran emosi dan akal sehat yang sulit dikendalikan. Namun yang menjadi ironi di beberapa daerah mengkonsumsi minuman keras adalah bagian dari budaya yang sulit dilepaskan. Sekarang saya ingin meminta pendapat dari MUI, Pak Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama saya ingin mengetuk hati para pemimpin bangsa, anak bangsa ini untuk mengatakan bahwa miras itu adalah pembunuh massal, sistemik dan terstruktur. Oleh karena itu, mengapa Islam mengharamkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijum min amali syaitan. Karena ini amalan setan. Karena ini amalan setan, wahai saudaraku, hindarilah minuman keras ini. Merusak akal sehat. Karena itu kalau ada para pemimpin bangsa, anak bangsa yang mengatakan miras masih juga bermanfaat, saya khawatir. Akal pikirannya juga akan rusak nanti. Kenapa? Karena kalau ada setapak selangkah demi selangkah untuk membenarkan miras itu, maka
ketahuilah ini akan menjadi malapetaka buat bangsa ini. Lihatlah saudara-saudaraku, betapa banyak anak-anak bangsa yang mati dengan sia-sia. Mengapa? Karena para pemimpin bangsa, para elit politik, para tokoh ini tidak sadar. Karena itu saya setuju bahwa apapun aturannya, mulai dari Perpres sampai kepada bila perlu aturan di DPR, termasuk juga aturan-aturan lain, perda misalnya, itu harus dilakukan. Jadi menurut Anda diundang-undangkan saja miras dilarang di Indonesia gitu? Karena kita MUI sudah mendorong supaya DPR membuat sebuah undang-undang. Karena undang-undang ini lebih tinggi posisinya dalam tata aturan perundang-undangan daripada Perpres, daripada perda. Dan ini sepengetahuan saya sudah ada draftnya ketika periode yang lalu. Tapi kenapa kemudian nyaris tak terdengar? Ini ada apa? Pertanyaan besar buat bangsa ini. Ketahuilah sekali lagi bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Pertanyaannya adalah di mana posisi negara, pemimpin negara? Gagal pemimpin negara kalau tidak mampu melindungi rakyatnya. Salah satu cara, salah satu cara untuk melindungi ini ialah buatlah aturan yang seketat-ketatnya. Agar apa? Agar ibarat kalau ada orang yang berniat ingin minum miras, tapi begitu susah untuk memperoleh, saya percaya akan tercegah sedemikian. Baik, oke. Kita dapat poinnya Pak. Bagaimana Pak Said? Pak Ustadz, terima kasih dan saya setuju sekali bahwa yang diperlukan oleh bangsa ini, yang diperlukan dalam konteks regulasi adalah pendistribusian, peredaran yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak bisa dijangkau oleh publik. Publik tidak bisa seenaknya keluar rumah ke warung langsung bisa. Ya, artinya Pak Said itu setuju, artinya Pak Ahok salah. Anda mau mengatakan begitu? Loh, Ahok pada aspek legalisasi kan memang perlu perda. Tadi kan dipersulit, kalau Ahok Kalau mempermudah. memang Pak Kiai tadi menyampaikan seperti itu, Ahok bicara legalisasi, kami akan mendorong Ahok. Ahok, lo bikin perda tentang distribusi, tentang peredaran itu. Sudah betul, legalnya pada aspek ditarik seperti itu. Bukan legal kemudian sak mau-maunya, sak bebas-bebasnya. Ahok saya pikir punya pikiran yang sehat juga. Ada satu pernyataan Pak Ahok ya. Pak, ada satu pernyataan Pak Ahok yang bagi saya itu lebih parah dari sekedar salah penggunaan kata-kata legalisasi ya. Itu sebetulnya mungkin aturan. Ada satu pernyataan beliau yang sebetulnya sangat kurang cocok, yaitu dia bilang bahwa Jakarta tidak perlu perda miras. Sedangkan Bapak tadi mengatakan bahwa kita perlu perdanya. Ya. Karena apa? Sampai hari ini silakan semua pemirsa mencari apakah ada minimarket yang dikenakan sanksi ya karena menjual di wilayah 10 titik tadi. Apakah ada minimarket yang kena sanksi karena menjual kepada anak SMP dan SMA dan yang duduk minum di bangku-bangku, di meja-meja dengan bebasnya? Tidak pernah terjadi. Karena apa? Perda ketertiban umum tidak mengcover itu. Oleh karena itu Jakarta absolut butuh perda Karena miras. Mbak Fira yang maksudkan itu menurut Pak Ahok, bir dan itu tidak termasuk miras. Pak Ahok selalu mengatakan bir bukan miras. Betul. Itu salah besar ya. Sebetulnya kata baku dari bir itu dan lain sebagainya itu adalah minuman beralkohol ya. Tetapi kata gaulnya miras. Jadi minol sama dengan miras. Jadi bir itu sebetulnya miras, tapi kadarnya lebih kecil ya. Tetapi jangan Anda salah ya. Adiksi yang ditimbulkan oleh alkoholnya luar biasa. Dari yang 0 kemudian meningkat 2, 3, 5 dan akhirnya mulailah masuk ke pintu narkoba. Ya, jadi saya berharap, ya, saya sangat-sangat berharap tetap harus ada perdanya untuk Jakarta. Ibu Fahira, saya juga perlu meluruskan ya. Jangan dikatakan saya membela Pak Ahok ya. Saya kan sudah cross check. Membela juga nggak apa-apa. Membela juga nggak apa-apa. Tapi kan jelas sudah dikatakan. Justru, kalau saya bela ya. Maksud yang dikatakan Pak Ahok itu adalah bagaimana tempat penjualannya jelas. Tidak gampang dijangkau anak-anak remaja. Ya kan? Kemudian juga produk-produk miras ini harus memang yang punya izin menyikapi persoalan
Oplosan-oplosan itu. Ini Itu sebenarnya intinya. Pak Joni Jadi ini- maksud saya gini, pembicaraan kita ini jangan seolah-olah sekarang ini dengan adanya oplosan kemudian ada yang meninggal dunia, terus pernyataan Pak Ahok langsung kita tangkap bahwa Ahok ini sekarang mau melakukan liberalisasi terhadap peredaran miras. Jadi Bukan begini. itu. Pak Joni ini, kita cek dulu ketika dia tadi melakukan klarifikasi kepada Pak Ahok tadi, ini isunya sudah merebak enggak? Sudah menunjukkan protes tidak? Kalau sudah menunjukkan protes, lalu ditanya, oh bukan begitu maksud saya. Siapa yang tahu tadinya awalnya ternyata dia memang maksudnya seperti tadi itu yang dikatakan oleh Mbak Pahira bahwa memang akan dilegalkan, Dan itu dibolehkan tidak di mana mungkin saja. dilakukan Ahok. Ini kan penafsiran masyarakat. mungkin Kan? dilakukan Sebentar. Ahok. Begini Pak, ketika Anda bicara sebagai pejabat publik, begitu sudah keluar dari mulut kita, itu orang boleh menafsirkan apa saja. Karena apa? Ada distansiasi pemaknaan. Nggak mungkin kan kita datangi satu-satu mereka menjelaskan seperti itu. Untung saja Pak Joni dekat dengan Ahok lalu bisa bicara langsung. Kalau kita yang masyarakat biasa kan nggak tahu. Mana tahu kita apa yang ada di benaknya. Tanpa pernyataan Pak Ahok, ya, tanpa pernyataan Pak Ahok, miras itu legal di Indonesia. Ya Perpres tadi itu, bahkan sebenarnya diatur bagaimana pengawasannya, bagaimana pengendaliannya. Kan itu persoalan. Nah ketika misalnya persoalan pengendalian yang terlalu centang perenang, nggak mungkin dong Ahok yang terlalu kita serahkan. Ada penegak hukum dalam hal itu. Itu maksud saya. Jadi begini, ya. Bentar, satu poin. Kalau betul memang Pak Ahok itu sudah tahu kalau memang miras tadi katanya legal di beberapa tempat tertentu, lalu mengapa mengomongkan lagi nanti saya mau kita legalkan saja miras? Untuk apa pernyataan itu? Kenapa ada kata legal? Kenapa ada kata legal? Baik, kita sambung lagi. Berarti ada pemanang kembali lain. sesaat lagi. Ya, sesungguhnya legalitas miras yang diinginkan Pak Ahok itu ternyata kan tidak perlu tadi Pak. Bahwa sudah legal ternyata di Indonesia kan sudah legal, kita sepakat itu. Cuma sekarang diperketat harusnya. Peraturan presiden, yes. Tapi yang hendak disampaikan Ahok, kalau ini cara berpikir kita melihat Ahok sebagai pemimpin kita, warga Jawa DKI Jaya, DKI Jakarta, maka legalisasi yang diinginkan Ahok, saya setuju. Dalam konteks legalisasi pikiran Ahok sebagai pemimpin, Ahok ingin ini ada perda, pengetatan peraturan, pengetatan distribusinya, di mana boleh orang menjual miras dan tidak boleh. Bahkan harus ada label khusus. Itu sudah semua Anak-anak Pak. tidak boleh terjangkau. Itu sudah semua Pak. Perda ini, tidak bisa. Sekarang Enggak, itu belum semua ada sudah perda. diatur. Dan Ahok baru jadi gubernur hitungan hari. Ya tapi perdanya Tadi memang. Bapak mengatakan bahwa menurut Bapak Ahok akan membuat perdanya dari penjabaran kata legalisasi. Tetapi kenyataannya yang kita baca, beliau menolak inisiasi perda miras. Di saat Bukan Sumedang dan persoalan Garut sedang Ahok permasalahan menolak Pak, di inisiatif. Surabaya, Bukan soal seorang menolak, wali jangan kota dulu. itu Kita dengarkan mengeluarkan surat perintah minimarket tidak boleh lagi berjualan minol dan miras. Loh, itu saya setuju. Saya ingin ada Karena arahnya harus ke situ. tindakan yang progresif. Jadi bukan hanya wacana-wacana dan omong-omong saja. Waktu beliau masih PLT, ya, kami menghadap ya, Gerakan Nasional Anti Miras dijanjikan akan mengeluarkan instruksi gubernur untuk Jakarta, minimarket tidak boleh berjualan minol dan miras. Sampai hari ini nol besar. PLT sampai hari ini 1 bulan, jangan kemudian kita Ya, kayak jualan di artinya, warung, saya berharap- hari ini minta, saya hari ini berharap teken, adanya bahaya juga suatu- pemimpin seperti itu. Perlu Saya dikaji, berharap perlu. adanya Kalau niat baik tidak, lah. semua kita datang ke Gini, Ahok, Pak rame-rame Said. suruh teken. Pak Said, bukan itu sebetulnya semangatnya. Daripada ngomong tadi seperti tadi menimbulkan banyak multitafsir soal Ya. legalisasi tadi, lebih bagus dia ngomong, oke lah nanti kita akan buat peraturan. Nah, itu tadi. Ya, perda Peraturan mirasnya. perda ataupun Multitafsir peraturan itu tidak gubernur salah, yang loh. melarang penjualan minum-minuman keras di tempat-tempat yang tidak Multitafsir sepatutnya. tidak salah tapi. Karena itu mendewasakan kita semua. Loh, bukan. Kalau ini tidak ada kan pernyataan kalau Ahok, misalnya kita ada tidak niat baik, berdiri di kalau ada sini niat untuk baik. membahas itu. Sekarang kan Mbak Boleh Pahira, saja. gini Satu-satu, Bang pernyataan, Said. dengar dulu Pak Said. Jadi tadi Mbak Pahira ini mencurigai bahwa memang Pak Ahok ini tidak punya niat baik untuk membatasi Bentar. peredaran miras, kan begitu. Tidak Kalau ada memang niat baik, kita garis bawahi, tidak ada niat baik dari Pak Ahok, betul. Tidak ada niat baik untuk Sewaktu miras. miras Marilah. belum ada dijual di Pak minimarket Ahok di ini Jakarta, pemimpin, sebelum Pak Ahok miras ini dijual gubernur. begitu dekat dengan masyarakat, Dia tidak ada itu- korban sebanyak ini di Indonesia dan di Jakarta. Sekarang miras begitu dekat dengan anak kita, begitu dekat dengan kita, sehingga mereka menyamakan miras itu seperti jus, minuman teh, susu. Ini bahaya kalau sampai apa Bahkan yang kata Mbak Pahira seperti itu. pelanggaran-pelanggaran. Oke, Ibu. baik, dijawab. Ya. Non sewu, dengan segala hormat. Saya ingin memandang setiap orang dengan kacamata positif. Pak Ahok punya kearifan, Pak Ahok gubernur kita. Ya. Baik dan buruknya ia telah dipilih jadi gubernur kita. Maka oleh karenanya menurut hemat saya,
ketika Ahok bicara soal legalisasi, maka dia punya niat baik mengangkat ini ke publik. Respon publik seperti apa? Karena respon publik sedemikian rupa, kita akan memaksa Ahok dengan seluruh jajarannya untuk menjadikan ini sebagai perda. Dalam konteks apa? Pendistribusian, peredaran, pengawasan, faktor usia. Jangan semata-mata setiap statement, jangan-jangan Ahok jalan ngeliat tikus, ribut juga kita ini. Minuman beralkohol Ini yang masuk harus daftar negatif investasi. Jangan sampai hanya karena Pemprov DKI ya memiliki saham di PT Delta sehingga cadel Bukan membuat soal peraturan. itu. Kalau ya. mau digugat Lebih perpresnya baik yang tahun sudah 2013, disarankan oleh jangan banyak Ahok yang orang ya digugat. untuk melepaskan Ahok tidak saham mungkin itu melawan perpres. agar Satu, coba Bang Pemprov Said. Ini kita masuk dalam coba. sudah apakah banyak pihak kemungkinan yang tadi menyarankan bisnis di situ ya? agar Pemprov melepaskan saham yang masuk daftar negatif investasi. Agar apa? Agar tidak cadel, agar tidak gugup, agar tidak bingung membuat perda. Karena ini seolah-olah membuat peraturan tapi punya kita sendiri gitu. Saya ingin satu hal ya. Ya, Pak Amir. Yang terpenting sebenarnya dari katakanlah ini sebuah perdebatan ya. Yaitu bagaimana kita punya kesadaran bersama. Itu yang terpenting menurut saya. Kesadaran bersama itu akan melahirkan sebuah komitmen bersama dalam rangka untuk mencegah. Jangan sampai ada lagi anak bangsa yang mati sia-sia. Karena itu misalnya, mengapa Islam mengharamkan alkohol? Dalam fatwa MUI jelas, zero toleransi. Kenapa? Karena merusak akal sehat, merusak akal pikiran. Karena itulah, supaya ini disadari oleh semua anak bangsa, perlu aturan yang memaksa, yaitu undang-undang. Bagi saya bukan sekedar perpres dan perda, undang-undang. Karena undang-undang ini akan berlaku bagi semua pihak. Tapi Pak Ahok mengatakan kan Jakarta majemuk Pak. Jadi ini bisa untuk turis, yang kemudian non-muslim. Itu Pak Ahok mempertimbangkan itu bagaimana? Ya begini, jadi begini ya. Kalau kita bicara sebuah undang-undang kan berlaku semua orang. Soal kemudian nanti ada aturan lain yang misalnya izin tertentu untuk kesehatan, penelitian dan lain sebagainya. Dibuat di dalam aturan undang-undang itu. Artinya apa? Artinya aturan semacam inilah yang sebenarnya ya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, kita tunggu aturan itu ya, undang-undang tadi. Jadi Saudara Soleh ini misalnya, mengapa Ketua Komisi 8? Ya, belum juga untuk tergerak hatinya. Saya percaya dia akan mampu. Oke, baik. Begini, ini kan soal aturan dan peraturan perundang-undangan ini, setahu saya ini sebetulnya sudah beberapa kali diajukan di DPR. Nah tentu saja ini kan ada banyak kajian soal itu. Dan saya sepakat bahwa miras itu memang mudaratnya banyak dan luar biasa bisa menyusahkan masyarakat kita. Saya sepakat itu. Nah tetapi kan ada beberapa tadi misalnya dikatakan ini nanti kalau kita buat undang-undang ini bagaimana dengan turis dan lain sebagainya. Sebetulnya itu tidak perlu dikhawatirkan menurut saya. Karena kalau kita datang ke negara lain, kita ikut aturan di negara itu Pak. Nggak bisa kita bikin aturan sendiri. Nah kalau misalnya kita buat undang-undang di sini, ya berarti kita ikut aturan di sini. Sama ketika misalnya kalau ada perda, kita tinggal di Jakarta, ada orang lain yang datang ke Jakarta, orang lainnya harus ikut dengan perda itu. Nggak bisa dia bawa perda sendiri dari kampungnya. Kan begitu. Nah karena itu mungkin saya kira ini jadi bahan pemikiran saya kira. Ini kan karena sudah makin banyak korban, apalagi misal mengancam generasi kita ke depan gitu kan. Kemudian budaya miras ini sama sekali bukan budaya ketimuran, bukan budaya Indonesia. Nah karena itu memang harus dihindari sedapat mungkin. Nah tentu saja saya sepakat nanti Pak Amir, ini kita ini duduk di DPR ini baru 1 kali masa persidangan. Jadi jangan berharap terlalu besar untuk bikin undang-undang itu lama. Dan semangatnya bisa kita tangkap. Oke Mas Saleh, ada pertanyaan tadi. Atau jangan-jangan legalisasi dimuncul karena tadi Pemprov DKI punya saham tadi di minuman keras tadi. Kita akan jawabannya tunggu Pak Joni ya. Kita jeda sini akan kembali sesaat lagi. Pertanyaan saya tadi sebelum jeda tadi. Pak Joni, apakah ini memang ada terkaitan dengan bisnis atau saham yang dimiliki oleh Pemprov DKI? Saya pikir kita terlalu mendramatisasi bahwa persoalan alkohol ini kaitannya jadi ke Ahok lagi. Hubungannya dengan kita punya saham di PT Delta minuman PT Delta. Saya kira bukan itu ya. Saya mau menempatkan bahwa kita sepakat bahwa minuman miras ini perlu diatur, perlu diawasi ya dan secara ketat. Bahkan di negara-negara maju juga ya yang masyarakatnya memang relatif permisif dengan miras, mereka juga mengatur demikian ketat. Bahkan bagi pengguna lalu lintas ketika dia misalnya melakukan pelanggaran, dicek oleh polisi bahwa kadar dia minum alkohol, hukumannya bisa lebih berat, bisa dilarang menyetir mobil sekian bulan. Nah, Pak Ahok itu justru mau mengajarkan kepada kita gini loh,
Jangan kita seolah-olah kita tertutup, padahal peredarannya begitu bebas. Nah, kita tunjukkan tempat-tempat yang legal, kita tunjukkan misalnya bagaimana supaya oplosan jangan menjadi konsumsi. Ya, bagaimana juga kita atur bahwa yang bisa memproduksi ini adalah orang-orang yang punya izin. Jangan sampai pelajar-pelajar begitu bebas untuk mengakses dapat. Ya, jangan-jangan ini juga tekanan dari yang berizin lagi demi keuntungan yang lebih besar. Jadi saya kira begini. Itu bagaimana, bahwa Pak dulu, maksud saya bahwa adalah fenomena sekarang peredaran alkohol itu kan relatif tidak bisa terkontrol. Begini, Kita Pak John. sepakat untuk itu. Pak John, Kita sepakat. bertanya Artinya yang mau sedikit saya nih. katakan begini. Pelarangan ataupun sikap reaksioner terhadap penggunaan miras ini saya pikir nggak cukup. Ya, Apa gini, yang dilakukan Pak John. oleh Ibu Fahira dengan gerakan masyarakatnya, kita dukung bagus. Apa yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi memang kita dukung. Bukan sebentar, bahkan ada juga agama di luar Islam yang melarang minuman Selesai keras. diskusi kita malam ini berarti kalau Anda Oleh setuju karena ini. itu maksud saya khawatir. Nah. Jangan persoalan ini dikait-kaitkan hanya dengan Pak Ahok. Itu saya tidak setuju. Begini Pak John, kita tidak mengkait-kaitkan. Ini kan isu muncul dari Pak Ahok. Kalau misalnya Pak Ahok nggak bicara seperti itu kan kita tidak diskusi seperti ini. tapi Ahok Kemudian yang kedua, sebentar Pak Said belum. Ini giliran saya, Bentar, Pak Said, saya dulu. bentar. Jadi begini Pak John, tadi betul ya. Ini katanya Pak Ahok mau mengajarkan kita begini supaya ada tempat di mana jualnya di mana. Sekarang pertanyaan Mbak Fahira tadi kan belum terjawab. Pernah enggak misalnya Ahok itu meneliti di mana tempat yang misalnya perdagangan miras yang bebas itu dilakukan tindakan? Kan yang memberikan izin perdagangan siapa? Ya Pemda. Kenapa dia misalnya selama ini kan sudah jelas itu banyak peredaran di mana-mana berkeliaran. Nah, ngapain misalnya bicara begini? Iya tindak. Coba lihat, ada nggak kita lihat ini Mbak Fahira? Udah pernah nggak mereka melakukan misalnya ada satu perusahaan atau ada satu minimarket yang betul-betul ditutup gara-gara dia menjual miras tidak pada tempatnya. Jadi Bapak, Tidak ada, daripada ngomong ke sana kemari, ya kan, tadi, bagus dia langsung tindakan saja. Yang perlu saya Ini tanggapi masalahnya, adalah Pak. Pak Ahok ini baru berapa bulan menjadi gubernur. Ya, tapi beliau kan sudah lama jadi wakil gubernur, Pak. Yang kedua, Jadi jangan dipisah-pisahkan wakil gubernur. Yang kedua, ketika berbicara soal penegakan hukum, bukan lagi persoalan Pak Ahok. Toh ini sudah Izin ada kan di tangannya, Pak. Sudah ada kepolisian, gitu loh. Tapi izinnya di dia, Pak. Gitu Izin loh. untuk melakukan perdagangan itu ada Jadi, pada kenapa masih pemerintah. Minta maaf, maksud saya ingin sampaikan begini. Yang diurus ini kan sebuah daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Ketika bicara bahwa peredaran itu sampai ke minimarket, sampai ke warung-warung, itu kan yang izinnya dari Pemda Gubernur, Pemda Gubernur juga. Iya pasti. Cuman persoalannya izin itu terbit mulai kapan? Hati-hati kita dalam konteks dari sisi usul baik, ketika kemudian pada aspek terapan minimarket itu sudah punya izin dan sebagainya, maka sebenarnya menurut hemat saya, sudahlah akhiri perdebatan ini, legalisasi yes, tanda titik koma. Peredarannya dijaga, distribusinya diperbaiki, Ada tambahan diperketat. investasi baru. Itu yang dibutuhkan Ya. kita. Investasi Itu yang miras penting. itu harus di Tidak bisa kita semata-mata cabut mengevaluasi. izin, itu membahayakan kita Investasi juga. miras ini sudah harus ditutup ya. Mendak juga sudah mengatakan seperti itu ya. Tetapi kepada perusahaan yang sudah ada itu juga harus dievaluasi. Bukan berarti arti kata legalisasi itu terus kemudian menimbulkan atau membuat Legalisasi perlu investasi perda. baru. Dalam konteks kan ya. perlu perdanya. Kalau Ya. tidak ada perdanya mau ngapain kita Dan ini Pak Ahok bisa harus berbunyi. tahu, yang di Sumedang dan Garut itu miras oplosannya bukan oplos sendiri, itu dibuat secara massal, pabrikan juga. Gitu. Jadi betul-betul ini harus Pada kita aspek sepakati itu bersama. pasti sudah Bapak aspek mengatakan bahwa pelanggaran. kita butuh Itu aturan, pidana, ya. tidak bisa, tidak ada toleransi. PDIP tidak akan kurang gantengnya kalau membuat perda miras. Malah tambah ganteng nanti semua bapak-bapak. Ya, perda miras ini harus, Pak. Fenomena Bapak oplosan sepakat itu tadi kan sama kita. bukan hanya di DKI Jakarta, bahkan yang banyak jadi korban itu adalah di daerah-daerah. Ya. Ya, jadi maksud saya tolong Ibu Fahira juga agak sedikit fair, jangan seolah-olah bahwa ada 1-2 di DKI Jakarta bahwa ini hanya warga Jakarta yang kena oplosan ini. Yang paling banyak itu justru di daerah-daerah. Pak, miras Gitu oplosan loh. di daerah, tapi Jakarta korban yang paling banyak adalah miras pabrikan yang baru-baru terbunuh di bandara, non sewu. kecelakaan, tawuran, Ibu. perkosaan, KDRT, semua karena miras Oke, pabrikan. baik. Ya. Jadi begini, Pak. Bentar, gantian. Apakah Pak Said? Jadi harus Singkat. ada kesepahaman kita dulu, Pak. Pernah Sebentar. Bentar. korban itu dihitung menyangkut
manusia. Oke. Satu orang pun jadi korban, kita wajib prihatin. Oke, baik. Jadi Bukan sepakat soal lah ya, jumlah. sepakat ya? Oke, Sepakat bukan ya? soal Terakhir, jumlah. Oke, sepakat, sudah dapat. Pak Said, Pak Joni, saya ingin Mbak Fahira saya tanya, miras ini merugikan atau Sudah, Pak, udah dijawab tadi, merugikan, sama-sama merugikan, ya. Pak. Karena itu saya meminta kepada kita semua statement-statement yang tadi misalnya hanya sekedar Pak, saya potong dulu, memancing saya tanya orang. Bapak, Sebentar dulu, Pak. bahwa miras legal nggak di Indonesia? Dan saya katakan, walaupun dia misalnya ada legal di beberapa tempat tertentu, tetapi ini miras ini berbahaya. Kalau kita sepakat dia berbahaya, apa salahnya kita beramai-ramai mengkampanyekan, melarang anak-anak kita, melarang seluruh generasi muda kita untuk memanfaatkan alkohol Baik, ini. setuju. Dan Begitu, terima kasih jadi- Bapak Ibu. Waktu kita sudah habis, debat akan kembali minggu depan. Sampai jumpa.